Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal monolog demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Materi program penggerak yang saya dapat yaitu dari modul 1 yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak, modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian modul 3 kali ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Hal-hal yang saya lakukan itu yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, kemudian berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah terkait dengan sosialisasi aksi nyata dari program guru penggerak, kemudian berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan teman-teman sejawat baik dalam bentuk diskusi komunitas praktisi maupun dalam bentuk yang lain. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dan berkomunikasi aktif dengan teman sejawat di sekolah. Yang keempat, mengaplikasikan dan pengetahuan dalam pembelajaran di kelas, kemudian menjalin komunikasi aktif dengan siswa dan orang tua siswa. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, apakah merupakan dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis dari 4 paradigma. Paradigma yang pertama adalah individu lawan masyarakat, paradigma yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian paradigma yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, kemudian paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian langkah selanjutnya memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian langkah keempat adalah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat, kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Langkah keempat ini ada uji legal, ada uji regulasi, ada uji intuisi, ada uji panutan idola, dan yang terakhir uji publikasi. Kemudian langkah yang kelima dari 9 langkah tersebut adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang ke-5 melakukan prinsip resolusi, yang ke-6 adalah investigasi opsi trilema, yang ke-8 adalah buat keputusan, kemudian yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Apakah hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu mulai setelah saya belajar tentang modul 3.1 ini, yaitu mulai hari ini. Hal itu dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi baik dengan murid maupun dengan teman sejawat, baik di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian berusaha konsisten dalam mengambil keputusan itu menggunakan 9 langkah itu tersebut. Sehingga dari konsisten ini akan menjadikan budaya saya dalam mengambil keputusan, sehingga budaya ini dikolaborasi akan menjadi budaya di sekolah. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tersebut. Yang pihak pendamping dari saya yang pertama tetap adalah kepala sekolah, yaitu sebagai pengambil kebijakan, sebagai motivator dan pemberi refleksi umpan balik pada serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kemudian teman sejawat sebagai kolaborator, kemudian memberikan umpan balik refleksi terhadap pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang ketiga anggota komunitas praktisi baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian jurnal monolog saya dalam bentuk video. Terima kasih. Guru penggerak, Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.